Perkenalkan, kami dari kelompok Sejarah 2 yang akan mempresentasikan tentang agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, serta kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Robertus Kristal Alam Jaya. Saya Devina Din Akuin. Saya Faira Bianca. Saya Muhammad Syafir Kabahan. Saya Fatan. Jadi saya akan menjelaskan tentang perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia. Perkembangan agama Hindu sejak ribuan tahun sebelum Masehi di India telah berkembang kebudayaan besar di lembah Sungai Indus. Dua pusat kebudayaan di daerah tersebut adalah ditemukannya dua kota kuno, yakni di Mohenjo dan Harappa. Pengembang dua pusat kebudayaan tersebut adalah bangsa Dravida. Pada sekitar tahun 1500 Masehi, datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah ke lembah Sungai Indus. Bangsa Arya datang ke India dengan membawa pengaruh tulisan, bahasa, teknologi, dan juga kepercayaan. Kepercayaan bangsa Arya yang dibawa adalah Veda atau Weda, yang setelah sampai di India melahirkan agama Hindu. Lainnya, agama Hindu ini merupakan bentuk percampuran kepercayaan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Agama Hindu bersifat politeisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa. 3 dewa utama yang dipuja oleh masyarakat Hindu adalah Dewa Brahmana atau Dewa Pencipta, Dewa Wisnu atau Dewa Pelindung, dan Dewa Shiva atau Dewa Pembinasa. Ketiga dewa itu dikenal dengan sebutan Trimurti. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Kitab Weda ini terdiri atas 4 bagian, yaitu 1. Rigweda, berisi pujian-pujian terhadap dewa. Yang kedua, Samaweda, berisi nyanyian-nyanyian suci. Yang ketiga, Yajurweda, berisi matra-matra. Yang keempat, Antrawa Weda, berisi doa-doa untuk pengobatan. Di samping kitab Weda, ada juga kitab Brahmana dan Upanishad. Masyarakat Hindu terbagi dalam 4 golongan yang disebut kasta. Kasta-kasta tersebut adalah kasta Brahmana, kasta Kshatriya, kasta Wisya, dan kasta Sudra. Sejarah agama Buddha. Agama Buddha muncul sekitar tahun 500 SM. Pada masa tersebut di India berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya dinasti Maurya. Dinasti ini mempunyai raja yang sangat terkenal, yakni Raja Asoka. Kemunculan agama Buddha tidak dapat dilepaskan dari tokoh Siddhartha Gautama. Siddhartha adalah putra Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Ajaran Buddha memang diajarkan untuk Siddhartha Gautama, sehingga beliau lebih dikenal sebagai Buddha Gautama. Kitab suci agama Buddha adalah Tipitaka, yang artinya 3 keranjang. Kitab ini terdiri atas yang pertama, Vinaya Pitaka, yang berisi aturan-aturan hidup. Yang kedua, Sutta Pitaka, yang berisi pokok-pokok atau dasar memberi pelajaran. Dan yang ketiga, Abhidhamma Pitaka, yang berisi falsafah agama. Setiap penganut Buddha dituntut menjalankan Tridhamma atau 3 kebaktian. Yang pertama, saya berlindung terhadap Buddha. Yang kedua, saya berlindung terhadap Dharma. Yang ketiga, saya berlindung terhadap Sangha. Terdapat 4 utama yang dianggap suci oleh umat Buddha. Tempat-tempat suci tersebut memiliki hubungan dengan Siddhartha. Keempat tempat tersebut adalah Taman Lumbini, Bodh Gaya, Benares, dan Kusinagara. Taman Lumbini terletak di daerah Kapilawastu, yaitu tempat kelahiran Siddhartha. Bodh Gaya adalah tempat Siddhartha menerima penerangan agung. Benares adalah tempat Siddhartha pertama kali menyampaikan ajarannya.
Kusinegara adalah tempat wafatnya Siddhartha. Persebaran pengaruh agama Hindu Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia secara pasti belum diketahui, tetapi pada tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prestasi pada Yupa di Kalimantan Timur. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa telah berkembang kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dengan adanya kerajaan pada tahun 400 Masehi. Berarti agama Hindu Buddha masuk Indonesia sebelum tahun tersebut. Siapa yang membawa kedua agama tersebut ke Indonesia? Terdapat beberapa pendapat atau teori tentang pembawa agama Hindu Buddha ke Indonesia. Teori-teori itu adalah sebagai berikut. A. Teori Brahmana. B. Teori Kesatria. C. Teori Waisya. D. Teori arus balik. Keempat teori tentang penyebaran agama Hindu di Indonesia tersebut masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahannya. Kaum Ksatria, Waisya dan tidak memiliki kemampuan menguasai kitab suci Weda. Kerajaan awal Hindu-Buddha, Kerajaan Kutai. Di daerah Murakaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, berdirilah kerajaan pertama di Indonesia pada tahun 400 M. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Kutai. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai sampai masuk ke Murakaman, sehingga baik untuk kegiatan perdagangan. Sungai yang cukup besar tersebut masih ramai oleh lalu lintas air sejak masa Prakasara hingga sekarang. Kerajaan Traumanegara. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, para ahli meyakini letak pusat kerajaan Traumanegara kira-kira di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Dari namanya Traumanegara, dari kata trauma, mungkin berkaitan dengan kata tarum yang artinya nila. Kata tarum dipakai sebagai nama sebuah sungai di Jawa Barat, yakni Sungai Citarum. Kebanyakan ahli yakin kerajaan ini pusatnya dekat kota Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Kaling. Kerajaan Kaling atau Holing diperkirakan terletak di Jawa Tengah. Hal ini didasarkan bahwa berita Cina tersebut menyebutkan bahwa di sebelah timur Kaling ada Poli, Bali sekarang. Di sebelah barat Kaling terdapat Topoteng, sedangkan di sebelah utara Kaling terdapat Cela, dan sebelah selatan berbatasan dengan samudra. Perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Mataram di Jawa Tengah pernah berkembang kerajaan besar pada masa Hindu-Buddha. Namanya lebih dikenal dengan Mataram kuno. Nama Mataram kuno digunakan untuk menunjuk kerajaan Mataram pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Sebab pada perkembangan selanjutnya muncul kerajaan Mataram yang juga berlokasi di Jawa Tengah. Juga namun kerajaan yang muncul kemudian ini merupakan kerajaan Mataram yang bercorak Islam. Di sampingnya beberapa prasasti tersebut, sumber sejarah untuk kerajaan Mataram kuno juga berasal dari berita Cina. Siapa saja yang memerintah kerajaan Mataram kuno? Pada tahun 717 sampai 780, Raja Sanjaya memulai memerintah kerajaan Mataram. Bukti sejarah yang menunjuk tentang Raja Sanjaya adalah melalui prasasti Cenggal. Sanjaya adalah keturunan dinasti Shailendra. Raja Sanjaya berhasil menaklukkan beberapa kerajaan kecil yang pada masa pemerintah Sanda melepaskan diri. Sanjaya ternyata seorang raja yang memperhatikan perkembangan agama. Hal ini dibuktikan dengan pendirian bangunan suci oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Bangunan suci tersebut sebagai tempat pemujaan yakni berupa lingga yang berada di atas Gunung Wukir, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Perhatian raja yang terbesar terhadap keagamaan ini juga menunjukkan bahwa rakyat Mataram merupakan rakyat yang taat beragama. Sebab sikap baik raja biasanya merupakan cerminan sikap baik rakyatnya. Bagaimana perkembangan wangsa di sana akan kita pelajari pada bagian selanjutnya. Kerajaan Sriwijaya. Menurut bagian sumber sejarah, pada sekitar abad ke-7 di pantai Sumatera Timur telah
berkembang sebagai kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Tulang Bawang Wijaya merupakan kerajaan yang berhasil berkembang sampai mencapai kejayaan pada tahun 645 Masehi. Sriwijaya mengadakan ekspansi ke daerah sekitar Melayu. Di mana letak kerajaan Sriwijaya? Kita langsung saja mendengarkan ini. Belum ditemukan secara pasti di mana persisnya letak istana kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya belum ditemukan pasti ya guys letaknya. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. Sumber sebagaimana hanyalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha lainnya, pasti merupakan salah satu sumber sejarah utama. Pasti peninggalan kerajaan Sriwijaya sebagai besar yang mempunyai hubungan dengan kerajaan Sriwijaya. 1. Prestasi kedudukan bumi ditemukan di tepi sungai Tatang dekat Palembang yang berangkat tahun 605 SK atau 683 Masehi. Prestasi ini menandakan bahwa adanya seorang Brahma Dapunta yang menandakan kerajaan suci. Yang kedua, prasasti Talang Tuo ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo yang berangkat tahun 606 SK dan atau 680 Masehi. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang, PMP ya guys. Prasasti ini tidak berangkat tahun isi prestasi terutama tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbentuk kejahatan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.